Wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita setelah Jumat bersih, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Sebelum masuk pembelajaran, mungkin kita berdoa dulu agar apa yang kita kalian sudah merasa nyaman, kelas bersih, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah bahas terkait nutrien, nutrien kemarin ada apa saja? Satu, karbohidrat, lemak, protein, lemak, vitamin, air, satu lagi. Semuanya itu kalian makan atau tidak? Makan. Dan nasi itu mengandung apa? Tempe mengandung apa? Protein. Tahu mengandung apa? Dan kalian makan nggak itu? Makan. Bentuknya kan tahu. Bentuknya tempe. Nah, kalian makan kira-kira di dalam perut itu nanti diapakan ya? Dicerna. Siapa? Dicerna. Kalau bahasa cerna itu bahasa yang paling mudah kok. Diproses, kalau dihancurkan menjadi lebih kecil, sehingga bisa masuk ke dalam perut. Ini nanti kita akan membahas bagaimana proses makanan itu dicerna di dalam tubuh. Nah, fungsinya dicerna itu dienggo apa toh? Buat apa toh? Kan itu makanan tadi mengandung A, B, C, D, berarti dicerna, berarti dia akan diserap apanya? Nah, sari-sari makanan itu apa? Yang 6 tadi. Jadi tujuan dari makanan itu dicerna oleh tubuh adalah mengambil sari-sari makanan. Nah, bagaimana toh mengubah makanan itu jadi sari-sari digunakan oleh tubuh kita. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait tujuan kita adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Kemarin kita sudah membahas yang dicerna itu apa? Ada 6. Pencernaan manusia. Nah, kemarin tadi malam sudah saya bagi materinya ya. Nah, bisa di
nama saya. Perkenalkan nama saya Cindy. Perkenalkan nama saya Rofi. Perkenalkan nama saya Ika. Perkenalkan nama saya Ayah. Sudah. Gambar 1 mulut. Kemudian yang nomor 8, yang nomor 7, kemudian yang 9. Oke. Berarti sudah tahu ya organ-organ yang berperan dalam mencerna makanan. Nah, di dalamnya tadi kalian juga menemukan ada enzim itu ya. Berarti di mulut itu ada enzim apa, di lambung itu ada enzim apa. Apa fungsi enzim itu? Mencerna, membantu mencerna makanan. Nah, di sini kalian nanti kalau di mulut kan makannya dikunyah-kunyah gitu ya. Nah, nanti kalian akan menemukan ada 2 jenis pencernaan. Pencernaan mekanis dan pencernaan kimia. Nah, yang mekanis berarti dilakukan dengan gerak-gerakan. Nah, itu ada di mana? Ada di mulut dan di lambung. Betul sekali. Di mulut dan di lambung. Nah, yang lainnya dia dengan bantuan enzim sehingga yang namanya pencernaan kimia. Jelas ya bedanya ya. Nah, di sini kemudian jalurnya tadi sudah dijelaskan bahwa makanan itu dari mulut terus kemana-kemana. Bisa menyimpulkan pada pagi hari ini? Siapa? Oh, Kirana. Jalur perjalanan makanan dimulai dari mulut. Tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Kemudian makanan melewati kerongkongan menuju lambung, di mana terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna sebagian masuk ke usus jalur. Tempat penyerapan nutrisi utama terjadi.
Sisa makanan yang tidak diserap kemudian segera kamu butuhkan, di mana air diserap kembali. Akhirnya, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui angin. Seluruh proses ini memastikan tubuh mendapatkan energi dan zat gizi yang dibutuhkan. Oke, gitu ya. Berarti kesimpulan pada hari ini kita mempelajari tentang jalur makanan dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian lanjut ke lambung, dari lambung menuju usus halus. Usus ada dua loh ya, usus halus. Dari usus halus kemudian di usus besar, kemudian ditampung sementara di rektum. Rektum kemudian dikeluarkan melalui anus. Oke. Nah sekarang kita combo terputus. Kalian mengalami kesulitan, hal apa yang membuatmu bersemangat hari ini, Ding? Yang bersemangat dulu. Saya merasa sangat bersemangat saat belajar tentang cara kerja enzim dalam memecah makanan. Materi ini menjadi lebih menarik karena saya bisa membayangkan bagaimana setiap proses pencernaan memiliki peran khusus, seperti pabrik yang saling bekerja sama. Video yang menunjukkan aliran makanan seluruh bidang khusus juga sangat membantu saya memahami keseluruhan proses secara visual. Kesulitan terbesar saya adalah mengembangkan nama-nama organ beserta fungsinya secara detail, terutama untuk berbagai usus halus yang ada dalam komponen. Oke. Berarti yang itu dari Afika, dia semangat kenapa? Karena sudah ditampilkan video sehingga dia menjadi agak sedikit paham terkait tentang
air pencernaan. Ada lagi kah yang membuat semangat dari ini? Coba siapa? Karisma? Oh enggak. Siapa Niko? Hal-hal yang membuatmu semangat buat dari ini? Oh enggak. Apa yang membuat semangat belajar dari ini? Nonton video. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang mengalami kesulitan? Kalau si tadi Afika mengatakan saya kesulitan Bu ngapal-ngapal ke enzim. Ada lagi kah yang mengalami kesulitan? Kenapa memikirkan organ? Kenapa kok organ ku enek gitu ya? Oh ngeluh, kesulitannya terlalu banyak itu ya. Oke. Ada lagi? Apa kesulitan? Kenapa Niko? Menyusun diagram alurnya ya, ceritanya gimana sehingga itu sulit. Kemudian, kira-kira bantuan apa yang bisa membantu kalian agar kalian jadi paham? Untuk mengatasi kesulitan itu kira-kira apa? Menghafalkan, mungkin membantu menghafalkan. Belajar. Ada lagi? Afika apa yang bisa membantu? Bagian yang masih memerlukan bantuan adalah memahami hubungan antara jenis makanan dan karbohidrat, protein, lemak dengan enzim spesifik yang mencernanya. Itu berarti lebih ke apa ya, enzim-enzim. Ternyata dalam sistem pencernaan tadi si Evan mengatakan aku bingung Bu, organik akeh gitu ya, tapi dengan bantuan video nanti lebih lanjut lagi kita pelajari. Nah selanjutnya untuk mengukur kalian sampai paham sampai mana, kita bermain game gitu ya. Sebelum main game kita refresh dulu ya. Kalau saya mengatakan buka mulutnya tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulutnya tertawa 2 kali, haha. Buka mulutnya tertawa 1 kali, buka mulutnya tertawa tanpa suara. Oke. Dan jangan kita berdiri dulu sebelum kita refresh sejenak. Sambil tangannya gini ya, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Buka mulutnya tertawa 3 kali, buka mulutnya tertawa 2 kali, buka mulutnya tertawa 1 kali, buka mulutnya tertawa tanpa suara. Kalian ikut nyanyi buka mulutnya gitu ya. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Buka mulutnya tertawa 3 kali. Buka mulutnya tawa 2 kali. Buka mulutnya tawa 1 kali. Buka mulutnya tawa tanpa. Oke. Kalian duduk kembali. Kita mulai ya. Saya share di grup untuk kuisnya. Ya, hari ini membahas terkait tentang sistem pencernaan. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang namanya ada organ berarti pernah mengalami suatu gangguan, rakyat. Kalian, nah minggu depan pertemuan selanjutnya kalian coba cari tahu, cari informasi, kemudian membuat poster. Pernah Canva tahu ya? Poster itu gambar kayak ning pinggir itu tahu gangguan sistem pencernaan. Kayak pertanyaan terakhir tadi apa? Mah itu kan gangguan toh. Nah, kalian coba membuat poster. Intinya itu jaga kesehatan, makanan-makanan yang seimbang kayak seperti itu. Membuat poster. Nanti bisa dicari di Google. Bisa dibuat Canva bisa. Kalau kalian enggak, nanti linknya dikasih ke Brida. Nanti tak buka kayak dibuat di
saya ini. Kalau mungkin pakai kasa nggak bisa, dia lebih suka menggambar itu ya. Kalian bisa pakai digambar. Mungkin ya digambar ya, maksudnya berkreasi sendiri digambar. Membuat poster atau membuat imbauan atau membuat intinya terkait tentang sistem gangguan sistem pencernaan. Gitu ya, kira-kira ada pertanyaan kah? Buatannya berarti pada pagi hari ini kita sudah mempelajari terkait tentang jalurnya makanan dari mulut sampai ke kemudian enzim-enzimnya. Kemudian minggu depan ada apa? Kita membuat, kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.